Assalamualaikum, selamat datang di konten depan rumah bersama gue Deddy Kurniawan 1899. Disclaimer dulu nih, semua informasi yang gue sampaikan ini gue kumpulin jadi satu dari berbagai sumber. Jadi kalau gue salah, tolong dikoreksi. Mari kita mulai dari... Wah, parah sih ini. Belum juga resmi jadi pelatih AC Milan. Paulo Fonseca udah ditunggu 3 persoalan di AC Milan. Gokil. Paulo Fonseca secepatnya mungkin segera diumumkan sebagai pelatih kepala baru AC Milan musim depan dengan durasi kontrak 2 tahun senilai 3 juta euro bersih per musim dan opsi untuk tahun ketiga kalau bagus. Meskipun belum resmi diumumkan jadi pelatih barunya AC Milan, Paulo Fonseca udah dihadapkan dengan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk membawa AC Milan bersaing memperebutkan Scudetto Liga Italia Serie A musim depan. Wah, kayaknya sih harus bisa sih ya. Terus apa aja sih misi utama Paulo Fonseca di AC Milan musim depan? Salah satunya mengembalikan performa pemain bintang AC Milan. Paulo Fonseca harus memastikan kembalinya performa terbaik dari pemain-pemain kunci kayak Mike Maignan, Theo Hernandez, dan Rafael Leao. 3 aja dulu itu. Milanisti udah pada tahu lah, ketiganya punya potensi besar. Nah, tapi masalahnya ketiga pemain ini musim lalu juga kurang konsisten, ya kan? Pertama nih, ada Mike Maignan. Doi musim lalu kebanyakan menghadapi masalah cedera. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, Mike Maignan kebobolan terlalu banyak gol. Iya sih. Terus yang kedua nih, ada Theo Hernandez. Meskipun Doi musim lalu sanggup bikin 5 gol dan bikin 11 assist, tapi performanya nggak stabil. Apalagi ketika dalam pertandingan besar gitu. Ini Theo Hernandez sering kehilangan kontrol gitu. Terus nih ya, lanjut yang ketiga. Ada Rafael Leao. Sempet jadi incaran tim-tim besar. Tapi kalau soal konsistensinya justru malah dipertanyakan. Kayak belum siap dikasih tanggung jawab besar gitu. Nah, sekarang gimana caranya Paulo Fonseca memperbaiki pertahanan AC Milan yang kebobolan 69 gol dari 52 pertandingan resminya musim lalu 2023-2024. Caranya ya Paulo Fonseca harus memperkuat lini pertahanan, terutama dengan mengembalikan performa terbaik dari back-backnya kayak Fikayo Tomori, Malick Thiaw, terus ada Pierre Kalulu yang mengalami penurunan performa dan faktor cedera kali ya. Nah, dari sinilah nih pengalaman Paulo Fonseca diuji. Cara Doi dalam memperbaiki lini belakang di klub sebelumnya akan sangat-sangat berguna buat AC Milan di musim depan. Harus ngeracik tuh. Terus juga Paulo Fonseca harus bisa mengoptimalkan pemain baru. Doi juga harus bekerja sama dengan pemain-pemain yang baru direkrut pada jendela bursa transfer musim panas nanti nih, dan memastikan mereka beradaptasi dengan baik bersama tim. Milanisti yang rajin nonton AC Milan udah pasti tahu kan, ada 3 pemain baru musim lalu kayak Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic dan Tijani Reinders. Mereka bertiga menunjukkan performa yang baik gitu. Nah, beda cerita sama pemain baru lainnya tuh kayak Yunus Musa, Samuel Chukwueze, sama Noah Okafor. Mereka masih perlu menunjukkan konsistensi sepanjang musim gitu. Terus, apa aja sih tantangan dan ekspektasi tentang pelatih barunya
AC Milan ini. Ya, meskipun sambutan ke Paulo Fonseca dari sebagian Milanisti itu sebagian Milanisti mungkin nggak begitu antusias, tapi ekspektasi itu ada, walaupun ya nggak tinggi-tinggi banget lah. Dia harus membuktikan bahwa dirinya mampu mengatasi berbagai tantangan dan membawa AC Milan keluar kembali ke jalur kemenangan gitu. Ya nasib orang mana ada yang tahu ya kan. Nah, terus fokus utamanya Paulo Fonseca adalah pada perbaikan pertahanan, pengembangan pemain kunci, dan integrasi pemain baru ke dalam sistem permainan tuh yang efektif gitu. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya, Fonseca tuh diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi AC Milan dan mengantarkan bersaing di level tertinggi, entah itu di Serie A, entah itu di Eropa gitu, main di Liga Champions dan lain-lain. Ramai juga nih motor. Namanya juga depan rumah. Ada gosip baru nih tentang bursa transfer yang masih anget datangnya dari Manchester City yang bisa juara tiap musim, bikin McMahon jadi pikir-pikir bertahan di AC Milan. Nah loh, McMahon mulai pikir-pikir nih untuk bertahan lama di San Siro, apalagi klub yang berminat sama doi Manchester City ya kan. Lo tahu sendiri, duitnya tuh nggak ada nomor serinya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa Manchester City pengen beli kiper AC Milan ini gitu? Jadi gini, McMahon dilaporkan masuk dalam radar Manchester City yang lagi cari penjaga gawang baru di bursa transfer musim panas ini. Buset dah, dari sekian banyak kiper, kenapa McMahon yang kalian incer? Hah? Emang di Liga Inggris kipernya nggak ada yang bagus atau gimana sih? Kabar ini tuh muncul dari The Sun. Kubu The Citizen melihat McMahon jadi kandidat potensial untuk menggantikan Ederson. Nah, buat yang belum tahu nih, penjaga gawang dari Brasil itu diincar sama klub-klub tajir dari Arab Saudi. Dan penawarannya yang datang dari mereka biasanya tuh bikin pemain nggak bisa nolak, bro. Duitnya kenceng banget. Nah, kalau akhirnya Ederson hijrah ke Timur Tengah, McMahon diproyeksikan untuk jadi kiper nomor 1 Manchester City. Please banget ini mah, jangan lepas McMahon dulu. Kalau nggak cocok sama harganya. Kalau cocok dan bahkan harganya tinggi, ya silahkan aja. Kita Milanisti dapat apa sih dari penjualan pemain? Ya. Aduh, tapi gambaran besarnya gini. Pemain asal Perancis itu udah tampil mengesankan bagi AC Milan dalam 2 musim terakhir. Milanisti juga udah pada tahu nih, selama ini doi itu jadi kiper yang bisa diandalkan, yang dapat diandalkan gitu. Tapi itu tergantung sama manajemen. Mereka yang tahu keuangan klub. Kalau dirasa nggak cocok sama harga yang dikasih Manchester City, kalau bisa sih ya jangan dilepas lah. Tapi kalau lagi BU, jual aja lah. Milan Mart nggak pernah bikin customer kecewa kan? Tapi kira-kira kalau jadi nih ya, apa iya Manchester City itu klub yang tepat buat McMahon? Gue rasa sedikit banget Milanisti yang tahu soal ini nih. McMahon itu tipikal pemain yang haus gelar juara loh. Sebelum ke AC Milan, McMahon tuh juara bareng Lille di Liga Prancis. Terus doi pindah ke Milan, dapat Scudetto. Nah,
2 musim belakangan ini Mike Maignan nggak dapet juara apa-apa di Milan. Nah, bisa jadi Mike Maignan mulai pikir-pikir untuk bertahan di San Siro. Datanglah tawaran dari Manchester City, apalagi soal gaji udah pasti gede dong. Di Milan mah belum tentu tiap musim dapat gelar juara. Kalau Mike Maignan jadi pindah ke Manchester City, bisa tembus ke 5 kalinya dapat gelar Liga Inggris. Buset. Musim lalu Manchester City untuk keempat kalinya secara beruntun keluar sebagai juara Liga Inggris, Liga Premier. Itu pencapaian yang jadi sejarah baru di kancah sepak bola Inggris. Box. Itu kalau Mike Maignan jadi pindah dari AC Milan ke Manchester City. Kalau nggak jadi ya udah, belum rezeki. Tapi nggak semua Milanisti tahu soal ini loh, sumpah nih. AC Milan sudah tetapkan harga jual Theo Hernandez segera dilepas ke Bayern Munchen, ya kan? Jadi gini nih, Bayern Munchen tertarik banget sama Theo Hernandez. Bek AC Milan ini dilaporkan sudah menetapkan harganya, ya kan? Nah, gini, sejak gabung AC Milan, Theo Hernandez berkembang jadi bek top, bek kiri andalan AC Milan. Terus sekarang Doi merupakan salah satu bek kiri, ya kan? Bek kiri terbaik di Serie A, bahkan di dunia. Goks. Pencapaian tertinggi Theo Hernandez berhasil membantu AC Milan meraih gelar Scudetto yang ke-19. Nah, sekarang pemain berusia 26 tahun itu bahkan dipercaya jadi kapten skuad rossoneri setelah Davide Calabria. Di Euro 2024 nanti, Theo Hernandez juga dipercaya menjadi bagian dari timnas Prancis. Tapi masa depannya di San Siro belum tentu aman. Loh, kok bisa? Gue rasa ya, gak semua Milanisti tahu kabar ini. Kayaknya ya, AC Milan akan melakukan perbaikan di skuad pada musim panas 2024 nanti. Itu artinya mereka butuh mendatangkan amunisi baru atau pemain baru ke San Siro gitu. Tapi sebelum beli pemain, AC Milan harus melepas pemain terbaik mereka. Contohnya kayak waktu jual Sandro Tonali ke Newcastle. Milan bisa belanja pemain baru gitu. Hasil dari penjualan Sandro Tonali. Nah, musim panas 2024 ini giliran Theo Hernandez yang bakal dikorbankan sama AC Milan. Rossoneri dilaporkan siap melego bek kiri terbaiknya. Sebenarnya Theo Hernandez ngakunya ngebet banget pengen gabung lagi tuh ke Real Madrid. Tahu aja lagi di sana ada Mbappe. Tapi malah justru tawaran ini datangnya dari Bayern Munchen gitu, yang menunjukkan ketertarikannya pada sang bek ini, sang bek kuat dan gesit. Kalau AC Milan memang siap buat lepas pemain ini, berapa harga jual Theo Hernandez ke Bayern Munchen? Nah, ini nih, AC Milan sudah mematok harga jual untuk Theo Hernandez. Kabarnya Doi bakal dilepas dengan dibanderol minimal 80 juta euro. Wah, lumayan kan? Lebih mahal 10 juta dari Tonali sih ini. Kabar ini langsung dari Corriere dello Sport. Laporan itu juga menyebut keputusan Milan nggak lepas dari kontrak baru si pemain Theo Hernandez ini. Dalam kontrak barunya, Theo Hernandez pengen gajinya itu dinaikin 2 kali lipat. Dari gajinya yang sekarang itu 4 juta euro. Theo Hernandez maunya dibayar 8 juta euro. Ya jelas lah, Milan keberatan dengan nominal gaji segitu karena kondisi keuangan mereka memang lagi nggak bagus-bagus amat.
Jadi gimana menurut lo Milanisti? Theo Hernandez mending dijual atau jangan nih? Please lah, tulis di kolom komentar yang bener tapi ya. Ya udahlah, segitu aja berita bola AC Milan dari gue. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai akhir, sampai kelar. Jaga kesehatan lo dan assalamualaikum.